Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi ekuitas, yaitu kasus pada PT Handika Putra. Di dalam kasus ini berhubungan dengan pos-pos ekuitas atau modal. Untuk dapat menyelesaikan kasus ini, ya saudara diharapkan menggunakan referensi yang relevan. Yang direkomendasikan adalah Intermediate Accounting Volume 2 IFRS Edition Keso Wigan Wifeld 2011. Untuk masalah akuntansinya yaitu share capital, untuk saham biasa dan saham preferen, dan share premium bagi saham. Kemudian rincian masalahnya bisa teman-teman baca sendiri. Yang kedua ada retained earning atau laba ditahan. Untuk rincian masalahnya bisa teman-teman baca sendiri. Yang ketiga accumulated other comprehensive income or loss, itu akuntansi pendapatan atau rugi komprehensif lain. Nah, di sini ada dokumen transaksi ekuitas sejak tahun 2008, ada ekuitas saham biasa, ekuitas saham preferen, dividen tunai, laba ditahan. Teman-teman nanti bisa baca sendiri. Dan ada transaksi ekuitas selama tahun 2011. Nah, untuk tugas mahasiswanya, yang pertama, catatlah jurnal semua transaksi yang berhubungan dengan ekuitas dan bukukan atau posting ke dalam akun buku besar semua perhitungan yang saudara lakukan untuk disertakan dalam lembar kerja. Yang kedua, yaitu tunjukkan penyajian ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Yang pertama, yang akan sebelumnya di sini saya sudah menyediakan lembar kerja yaitu jurnal umum. Nanti teman-teman bisa langsung mengerjakan seperti contohnya ini nanti ya. Untuk yang pertama, kita akan menghitung pengeluaran saham biasa melalui pertukaran dengan tanah. Nah, untuk perhitungannya sendiri seperti ini, yaitu harga pasar, harga atau nilai nominal, dan agio saham biasa. Nah, untuk nilainya bisa teman lihat di kasus, yaitu pada tanggal 2 Januari 2008 950 lembar saham biasa dijual secara tunai dengan harga 30.000 per lembar. Jadi ini kita kalikan saja 950 dikalikan dengan harga per lembar 30.000. Sesuaikan. Kemudian untuk nilai nominalnya per lembar saham biasa itu adalah 10.000. Jadi yang soal tadi 950.000 dikalikan dengan 10.000. Nah,
Untuk mengetahui agio kita kurangi. Ini agio saham biasa. Lalu kita jurnal. Ini pada tanggal 2 Januari 2008. Jurnalnya yaitu harga pasar, jurnalnya kas pada modal saham biasa agio saham biasa. Untuk kasnya ini senilai ke pasar, modalnya 9.500.000, agionya 9. Kemudian yang kedua, ini pada tanggal 24 Januari 2008 dibeli dari PT Surabaya Properti sebidang tanah. Harga pasar tanah tersebut saat diperoleh adalah 2.200.000. Kemudian pembelian tanah di atas dibayar dengan mengeluarkan 50 lembar saham biasa. Ini nanti harga sahamnya dibeli dengan sebidang tanah. Jadi untuk menghitungnya, harga pasarnya ini kita copy paste seperti ini, yaitu harga pasar tanah tadi 2.200.000.000 ini. Langsung tulis 2.200.000.000. Kemudian untuk nilai nominalnya, pembelian tanah harus dibayar dengan mengeluarkan 50 lembar saham biasa. Jadi 50 lembar saham biasa dikalikan dengan nilai nominal, yaitu 10.000. Nah, ini yang dikurangkan. Seperti ini. Untuk jurnalnya yaitu pada tanggal 24 Januari 2008, yaitu tanah, beli tanah dengan mengeluarkan 50 lembar saham, itu modal saham biasa. Agio saham biasa. Oke, untuk tanahnya senilai 2.200.000, modalnya 500 juta, dan agio sahamnya 170 juta. 1.700.000.000. Kemudian ini catatan untuk pengeluaran saham biasa melalui pertukaran tanah.
catatan. Oke. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2008 kita jurnal laba atau rugi pada laba ditahan. Yaitu titik perusahaan sebanyak 10.000 lembar saham, berarti untuk laba rugi yaitu hasil dari pengurangan ini. Nah, seperti ini. Kemudian dilanjut di bagian bawahnya ini kita akan membuat penyajian ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Ekuitas dalam laporan posisi keuangan itu kita catat PT Handika Putra laporan posisi keuangan ekuitas pemegang saham per 31 Desember 2008 itu ekuitas modal saham biasa agio saham biasa kan laba ditahan total ekuitas pemegang saham, total ekuitas pemegang saham. Kita atur terlebih dahulu penempatan laporan posisi keuangannya. Ekuitasnya 10 miliar, modal saham biasanya 20.700, ini untuk modal, ini judulnya ekuitas.
Agio sahamnya yaitu penambahan dari agio saham yang pertama dengan yang kedua, yaitu senilai 20.700.000. Untuk laba ditahan senilai 1.200.000. Kita melihat 200. Oke, kita kurangi hasilnya 31.900. Nah, seperti ini. Ini untuk total ekuitas pemegang saham pada tahun 2008. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai ekuitas saham preferen ini. Kan tadi yang terakhir itu tanggal 24 Januari 2008, ini langsung 30 April. Kita cari yang 2008, kalau nggak ada kita mulai dari tanggal yang awal, yaitu 1 Januari 2009. Sebelum tahun 2010, jumlah saham preferen yang beredar sebanyak 50.000 lembar saham yang semuanya terjual pada tanggal 1 Januari 2009 dengan harga per lembar 27.500. Jadi di sini kita hitung dulu untuk harga pasarnya. Ini untuk harga pasarnya yaitu 50.000 lembar saham dikalikan dengan harga pasar. Yang ini 50.000 lembar saham kita kalikan dengan nilai nominal, kita cari selisihnya untuk mengetahui agio. Jadi pada tanggal 1 Januari 2009 itu sahamnya kas, jurnalnya itu kas, pada modal saham preferen agio saham preferen. Saham preferen. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita kembali ke atas. Pada tanggal 1 September 30 April terlebih dahulu. Pada tanggal 30 April ini
diterima pesanan 100.000 lembar saham biasa dengan harga per lembar 42.000. Uang muka yang diterima dari pesanan adalah sebesar 25% dari pesanan. Itu kita hitung dulu. Itu harga jual, harga pasar, kemudian nilai nominal. Itu 100.000 dikali dengan harga pasar 42.000. Nilai nominal itu 100.000 dikalikan dengan 10.000. Untuk uang muka pesanan itu 25%. Jadi 25% dikalikan dengan 4.200.000. Kita jurnal pada tanggal 30 April 2009, yaitu kas piutang pesanan saham pada modal saham biasa. Saham biasa dipesan, kemudian ini agio saham. Saham biasa. Nah, untuk kasnya yang diterima 25%-nya, berarti sisanya tinggal kita kurangi saja. Kemudian untuk modal saham biasa yang dipesan 1 juta, salah tempat, 1 miliar, 1 miliar. Agio saham biasanya berarti selisih seperti ini. Oke. Seperti ini. Kemudian pada tanggal 1 September diserahkan 100.000 lembar saham biasa yang dipesan pada tanggal 30 setelah pemesan melunasi kekurangannya. Di tanggal 1 September 2009, yaitu jurnalnya kas pada modal saham biasa. Biasa dikalikan pada piutang pesanan saham pada modal saham biasa, yaitu kasnya sisa
sisa dari uang mukanya ini untuk modal saham biasanya yaitu 1 miliar. Untuk piutang sahamnya yaitu 3.150.000.000, sedangkan modal saham biasanya ada 1 miliar. Oke, seperti ini. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2009 kita akan mencatat penutupan laba bersih, yaitu laba atau rugi pada laba ditahan, yaitu penutupan laba bersih itu nilainya 2.500.000.000. Kemudian pada tanggal tetap sama pada tanggal 31 Desember 2009, jurnalnya juga tetap sama, yaitu laba bersih laba ditahan disisihkan. Yaitu senilai 300 juta. Kemudian laba bersih disisihkan juga 300 juta. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2009 juga jurnalnya sama, yaitu pengakuan laba rugi belum direalisasi dari investasi saham, pengakuan laba rugi belum direalisasi dari investasi saham, itu senilai 400 juta. Nah, kemudian kita laporan posisi keuangan, kita susun laporan posisi keuangannya, yaitu modal ekuitas. Ini ekuitasnya modal saham biasa, modal saham preferan, agio saham biasa, agio saham preference, laba ditahan bebas, laba ditahan
dicadangkan pelunasan utang, akumulasi rugi, komprehensif, lain gitu. Ini total ekuitas itu 11 juta 11 miliar. Kemudian untuk modal sahamnya totalnya 12 juta 250. Rp23.900.000. Agio saham preference 125 juta. Itu totalnya 24. Untuk laba ditahan 3.400.000. Kemudian untuk total ekuitas laba ditahan yaitu totalnya 400. Total ekuitas. Oke, seperti ini untuk laporan tahun 2009.
Selanjutnya kita akan menghitung dividen tunai. PT Handika Putra sejak berdiri tahun 2008 belum pernah membagikan dividen tunai. Pada tanggal 22 Maret 2010, perusahaan mengumumkan dividen tunai untuk para pemegang saham biasa, yang mana saham preference sebesar 900 juta. Dividen yang dibagikan atas perolehan laba tahun 2009. Dividen yang akan diumumkan tanggal 22 Maret 2010 untuk para pemegang saham yang terdaftar pada tanggal 22 April 2010 dan dibayarkan tanggal 5 Mei 2010. Jadi untuk saham preference, dividen saham preference ini kita catat perhitungan pembagian dividen untuk saham biasa dan saham preference. Yaitu untuk tahun 2008 ini kita tulis dulu keterangan. Ini saham preference, ini saham biasa. Untuk 2008 saham preferennya 1,250 dikalikan 8% tahun dividen tahun 2009 saham biasanya yaitu 8%. Kalikan dengan 100. Jadi untuk jurnalnya yaitu laba ditahan, ada utang, dividen, saham biasa, saham preference. Ini senilai 900 penambahan angka untuk tahun biasa
itu 700, sampurnya 200. Kemudian ini di tanggal 1 April diterima pesanan 50 lembar saham biasa dengan harga 43.000 per lembar. Jumlah kas senilai 1.800.000. Ini pembayaran 20.000. Jadi di sini perhitungan pesanan saham biasa. Itu harga jual saham, biasa, nominal, saham biasa. Itu 50.000 kalikan dengan 43.000. Ini 50.000 kalikan dengan 10.000. Dan untuk uang muka pesanan saham biasa pembayaran 20. Uang pesanan berarti ini langsung 1.182.500. Kita jurnalkan tanggal 1 April 2010, yaitu kas piutang pesanan saham modal saham biasa dipesan agio saham biasa. Untuk kasnya 1 miliar ini, piutangnya berarti ini dikurangi ini, modalnya 500 juta, agionya berarti ini. Oke, kemudian kita lanjut tanggal April. Ini 5 Mei dibayarkan dividen. Ini nanti utang dividen saham biasa, utang dividen saham offline pada kas. Ini 700.000 juta tadi. Ini 200 juta, kasnya 900 juta. Kemudian pada tanggal
Selanjutnya 31 Mei ini dibeli kembali 100.000 lembar saham biasa dengan per lembar 38. Berarti kita kalikan ke tanggal 5 31 Mei 2010. Ini salah ketik ya, ini saham treasury. Saham treasury berarti saham treasury pada kas senilai 38 harganya dikalikan dengan 10.000 lembar saham. Oke, seperti ini. Kemudian kita hitung lagi perhitungan dividen saham dengan dividen saham, jumlah lembar saham biasa per 15 Juli 2010, yaitu banyaknya lembar saham jual, terus ini tinggal 1 juta lembar saham. Kemudian dividen saham 5%. Ini 1.000 lembar. Ini juga 5% dikalikan dengan 1 juta. Lembar untuk harga saham, harga pasar saham biasa itu 45.000. Jumlah rupiah dividen yaitu lembar saham kalikan dengan untuk total nominal saham nominal saham 50.000 lembar saham
kalikan dengan 10.000, 100.000. Yang terakhir adalah Agio, saham biasa. Nah, kemudian ini patokannya yaitu tanggal 15 Juni ini. 5% teman-teman bisa lihat di sini. Jadi jurnalnya pada tanggal 15 Juni 2010 yaitu laba ditahan pada modal saham biasa, distribusi dividen pada Agio, saham biasa. Ini kita langsung masukkan. Kemudian pada tanggal Juni kita cari Juli. Ini diserahkan kepada pemegang saham, berarti 30 Juli yaitu modal saham biasa distribusi dividen pada modal saham biasa, nilainya berarti 500.000 juta. Kemudian di tanggal 10 Agustus ini dijual kembali lembar saham Treasury. 10 Agustus berarti 10 Agustus 2010 itu kas pada saham Treasury Agio, saham Treasury. Untuk saham Treasury-nya nilai nominalnya 3.800.000. Di sini 10 Juli dijual kembali 60 lembar saham Treasury yang dibeli pada tanggal seharga 44 lembar. Ini berarti kita perhitungan dulu, berarti di atas harga
harga pasarnya tadi 60 lembar dikalikan dengan 44. Kemudian untuk kita hapus dulu. Untuk nilai nominalnya 60 lembar dikalikan dengan harga beli saham treasury yaitu 38.000. Nah, untuk agionya berarti selisih 360 juta. Untuk kasnya berarti ini saham treasury-nya. Oke, seperti ini.